kita kurang berani melawan, ya, kita kurang berani memberikan satu penjelasan-penjelasan, sesuatu yang bisa dijadikan sebagai argumentasi kepada dunia internasional. Kenapa? Karena kenapa isu deforestasi itu hanya ditujukan pada Indonesia? Saya pikir perlu pemimpin yang berani menjelaskan kepada dunia bahwa setiap negara itu akan berpikir bagaimana memakmurkan bangsanya. Tokoh figur seperti Anies ini, ya, karena dia selalu mengatakan rekam jejak dan sebagainya, saya kira itu kan artinya dia akan membuat satu langkah-langkah yang betul-betul terukur, yang kemudian menimbulkan kepercayaan dunia, dan kemudian apa yang menjadi potensi yang ada sekarang itu bisa diwujudkan sehingga dirasakan oleh masyarakat. Itu peluangnya sangat mungkin. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Fenomena siklus iklim 5 tahunan, El Nino kembali mulai terasa sejak awal Mei. Udara panas mulai meningkat. BMKG menyebut bahwa puncaknya situasi iklim yang panas ini akan jatuh pada bulan Juli, Agustus, sampai September. Situasi yang panas ini rupanya agak-agak mirip dengan cuaca politik 5 tahunan jelang pemilu. Bersama saya sekarang sudah hadir politikus yang juga concern pada sumber daya alam. Beliau mantan Menteri Kehutanan, yang menurut catatan pada siklus sebelumnya di 2015, El Nino ini mengakibatkan juga kebakaran hutan dan lahan. Pak Kaban, ini suasana semakin panas saja, baik cuaca, iklim, maupun cuaca politik. Pandangan Pak Kaban ini gimana nih? Ya, persoalan kerusakan alam itu kan ada hubungan dengan kerusakan cara berpikir manusia. Gara-gara cara berpikir manusia maka Ya, semakin panas, Bu. Dan juga faktor kekuasaan. Gitu. Jadi memang kita sekarang merasakan, ya, kita memang merasakan ada suasana, ya, suasana iklim yang berbeda lah dibandingkan beberapa tahun-tahun yang lalu. Kalau tadi Bung Adi menyinggung masalah El Nino, itu kan sebetulnya satu siklus alam yang sudah terjadi dari dulu, ya. Dari dulu itu siklusnya selalu muncul. Ada El Nino, ada La Nina, macam-macam lah itu, ya. Ini ada persoalan yang kaitannya dengan environment secara global, ya, lingkungan secara global, karena proses sejak ditemukannya teknologi ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa, itu perilaku manusia itu kan berubah. Jadi kalau kita perhatikan, semakin maju negaranya, semakin kaya orang-orangnya, itu kecenderungan lingkungan makin rusak. Semakin maju, lingkungan makin rusak. Gitu. Jadi itu berpengaruh besar. Jadi teknologi melahirkan industri. Nah, industri dengan multi aspek itu ternyata juga mempengaruhi iklim. Makanya kalau kita ikutin, hari ini ada El Nino yang terasa sangat panas, itu bukan hanya di peristiwa El Nino-nya, karena ada perilaku-perilaku kehidupan yang terjadi. Nah, bisa kita lihat dari banyak
sumber-sumber data yang akurat, ya, penyumbang, ya. Jadi penyumbang besar terjadinya perubahan-perubahan iklim itu adalah industri-industri besar di dunia ini. Nah, jadi itu sangat mempengaruhi yang kita kenal dengan akhirnya melahirkan gas rumah kaca yang sangat luar biasa. Jadi satu sisi El Nino secara alamiah dia siklusnya berjalan, tapi di sisi lain persoalan environment secara global itu juga mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan, sehingga bisa kita ikutin, ya, bisa kita ikutin misalnya mulai dari Kyoto Protocol sampai dengan isu perubahan iklim, ya. Nah, hari ini paling tidak semua para pemimpin-pemimpin di dunia diingatkan. Nah, jadi pemimpin-pemimpin di dunia diingatkan, Termasuk pemimpin Indonesia ya? iya ikut, karena Indonesia kan pernah menjadi tuan rumah. Ada konferensi internasional tentang perubahan iklim di Indonesia yang dilakukan di Bali, ya. Nah, jadi Indonesia ikut terlibat. Indonesia punya peran lah dalam hal ini. Nah, jadi bagaimana negara-negara industri besar, negara-negara maju, ya kan, yang mereka memiliki peran besar dalam kontribusinya terhadap perubahan iklim ini, gitu. Nah, jadi sekarang itu hampir seluruh pemimpin di dunia dihimbau, ini dihimbau agar bagaimana menjaga agar temperatur kita ini, temperatur bumi ini jangan naik lebih dari 1,5 derajat Celcius untuk kita. Nah, apabila lebih dari 1,5, maka suasana kehidupan lingkungan global itu akan semakin parah. Nah, makanya kemudian kita lihat orang mulai berpikir tentang bagaimana energi alternatif. Nah, menurut saya itu tidak menyelesaikan masalah, ya, karena selalu itu menguntungkan negara-negara besar, ya kan, negara-negara besar, padahal kontributor terbesar terhadap penyumbang gas rumah kaca itu adalah negara-negara maju dan orang-orang kaya. Jadi, Bung Adi, semakin kaya orang itu, dia pasti, ya, sangat signifikan itu mempengaruhi perubahan iklim. Pak Kaban, berbagai catatan menyebutkan laju deforestasi ini juga menjadi penyumbang terbesar. Harapan hutan kini ada di Indonesia. Nah, isu laju deforestasi ini sampai katakanlah yang Anda catat ketika Anda menjadi Menteri Kehutanan sampai saat ini terkait laju deforestasi ini, ya, deforestasi ini adalah isu yang selalu dituduhkan pada Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan nomor 3 terluas di dunia, dianggap itu punya posisi yang sangat strategis untuk menahan atau mengurangi pengaruh gas rumah kaca itu. Nah, menurut saya ini adalah cara bagaimana memojokkan Indonesia dengan isu deforestasi, karena memang hutan kita banyak berubah. Tetapi itu bisa diperdebatkan. Bisa diperdebatkan. deforestasinya. Iya, bisa diperdebatkan. Harusnya deforestasi itu harus diimbangi dengan reforestasi. Ya, jadi mesti ada program reforestasi. Tapi tuduhan deforestasi ini harus, ya di sini menurut saya karena kita kurang berani melawan, ya, kita kurang berani memberikan satu penjelasan-penjelasan yang ilmiah kepada dunia, ya, kepada dunia. Misalnya isu perubahan lahan hutan terhadap sawit dianggap deforestasi, ya kan? Kemudian kawasan-kawasan lain. Kemudian bahasa isu bahwa isu monokultur, ya, tanaman-tanaman monokultur. Menurut saya ini sebetulnya adalah sesuatu yang bisa dijadikan
sebagai argumentasi kepada dunia internasional. Kenapa? Karena kenapa isu deforestasi itu hanya ditujukan pada Indonesia? Ya kan? Indonesia yang selalu dicecer, ya, karena kelapa sawit. Nah, padahal kelapa sawit itu kan juga palem, yang asal usulnya adalah hutan. Ya, kalau saya mengatakan bahwa sawit itu forest plantation. Sawit forest plantation. Iya, dia itu hutan tanaman, hutan apa? Sawit. Ya, kenapa ada hutan bambu, ada hutan jati? Bukan kebun bambu ya? Bukan. Bukan kebun jati ya? Nah, tapi hutan jati, ya, hutan bambu. Kemudian di Cina disebut dengan kopi hutan, padahal itu kawasan hutan yang ditanami kopi. Gitu. Oke. Nah, kenapa kita tidak menjadikan sawit itulah bagian dari hutan? Dan sawit bisa menyimpan air, sawit bisa menahan, bisa mengurangi juga emisi, bisa menurunkan emisi karbon. Nah, kenapa? Jadi menurut saya, para pakar-pakar, para ahli-ahli, ini perdebatan ilmiah perlu dilakukan bahwa kenapa kita Indonesia selalu dipersalahkan. Nah, ini perlu pemimpin yang punya kemampuan, ya. Perlu pemimpin yang punya kemampuan memberikan penjelasan. Tahun depan kita akan memilih pemimpin dari yang muncul-muncul sekarang ini. Iya. Jadi saya yakin pemimpin yang berani mengatakan akan melakukan perubahan, ya. Jadi siapapun yang pemimpin akan melakukan perubahan, dia harus mampu meyakinkan dunia bahwa setiap negara itu kan berpikir untuk bagaimana memakmurkan negaranya, memakmurkan bangsanya, memakmurkan rakyatnya. Nah, Indonesia sudah banyak sekali, ya, sudah banyak sekali mengikuti, seperti misalnya bagaimana menyelamatkan kawasan gambut, ya, kawasan berjuta-juta hektar. Hari ini diamankan oleh, tapi tidak ada insentif, tidak ada komitmen, mau diapain itu? Ya, jadi artinya sering sekali agenda-agenda ini hanya untuk isu sesaat, kepentingan sesaat, dan kemudian Indonesia selalu berada pada posisi seperti dipersalahkan. Saya pikir perlu pemimpin yang berani menjelaskan kepada dunia bahwa setiap negara itu akan berpikir untuk bagaimana memakmurkan bangsanya. Gitu. Baik, Bang Kaban, Anda sekarang ini dalam siklus 5 tahunan, politik 5 tahunan, kabarnya akan juga ikut meramaikan sebagai bakal calon anggota legislatif untuk daerah pemilihan Sumut 3 di Sumatera Utara. Ya. Ini kan Sumut 3 ini sumber daya alamnya konon katanya masih memungkinkan untuk kemakmuran rakyat. Jangan sampai ini suasana makin panas, rakyat tetap saja memelas. Gitu. Kira-kira apa pikiran-pikiran Pak Kaban untuk? Ya, saya kira Sumatera secara umum, ya, itu menurut saya relatif masih terjaga. Ya, tetapi untuk Sumatera Utara, ya, saya melihat perlu ada penataan tata ruang kembali. Di tata ruang Sumatera Utara itu perlu ditinjau kembali. Ditinjau ulang, kemudian harus betul-betul memikirkan bagaimana Sumatera Utara 30 tahun ke depan dengan perkembangan populasi, perkembangan penduduk, dan bagaimana tekanannya, ya, tekanan perkembangan penduduk itu terhadap kawasan-kawasan, katakanlah lingkungan alam hutan di Sumatera Utara. Nah, saya melihat bahwa potensi, ya, potensi natural resources Sumatera Utara itu sangat signifikan. Misalnya di Sumatera Utara ada Taman Nasional Gunung Leuser, ya, Taman Leuser perbatasan Sumatera Utara dengan Riau. Ada lagi Taman Nasional Batanggadis. Itu adalah kawasan-kawasan hutan yang relatif plasma nutfahnya itu masih sangat kaya, dan
orang menyebut kalau sekedar hutan aja, kita kan butuh kemakmuran nih. Rakyat butuh peningkatan ekonomi. Kalau sekedar hutan aja, apa mungkin? Oh tidak, jadi begini bahwa dengan adanya usaha untuk menjaga, mencegah, mengurangi atau menurunkan reduce carbon emission, ya peran hutan sangat besar. Jadi bagaimana hutan-hutan alam Indonesia itu ya dia berkontribusi. Nah, sebenarnya ini dulu sudah pernah diperdebatkan di dalam waktu ada konferensi internasional di Bali, ya, konferensi perubahan iklim. Sebenarnya semua sudah artinya sudah pernah didiskusikan, sudah pernah diperbincangkan bagaimana hutan tanaman rakyat, bagaimana hutan tanaman industri, bagaimana hutan produksi, bagaimana hutan lindung, bagaimana taman nasional. Nah, itu semua punya nilai. Nah, persoalannya adalah apakah konsep-konsep untuk negosiasi dalam konteks pengurangan karbon ini dengan hutan ini itu intensif dilakukan. Nah, ini yang saya katakan bahwa itu saja bisa memberikan kontribusi terhadap daerah Sumatera Utara, ya, karena kawasan itu sangat luas. Jadi pasar sangat terbuka dan ini sangat tergantung bagaimana ada komitmen, ya, ada komitmen para pemimpin-pemimpin di negara ini terhadap kondisi-kondisi kawasan-kawasan kita yang sebenarnya itu bisa digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini masih signifikan ya? Sangat terbuka. Sangat terbuka. Nah, beberapa hari yang lalu saya sudah diskusi dengan beberapa pakar lah, ya, bahwa peluangnya sangat terbuka, tinggal sampai sejauh mana ya pemerintah melihat ini merupakan salah satu potensi untuk memakmurkan rakyat dengan menciptakan berbagai macam katakanlah kebijakan-kebijakan dan kemudian aturan-aturan yang kemudian rakyat itu termotivasi dan setiap daerah itu termotivasi untuk menjaga kawasannya, karena dengan menjaga kawasan itu dia bisa menerima. Kira-kira regulasi apa yang harus lahir? Ya, sebenarnya jadi sebenarnya bisa kita lihat kan ada isu carbon trade, ya, ada carbon trade. Nah, sekarang bagaimana perdagangan karbon ini betul-betul dihayati oleh semua pengambil kebijakan. Nah, katakanlah Menteri Perikanan dan Kelautan, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan. Ya, bagaimana menteri-menteri ini dia merupakan satu koordinasi, begitu juga dengan Menteri SDM, Mineral. Nah, bagaimana semuanya itu bisa dalam satu berada dalam satu kebijakan yang semuanya adalah bisa berkontribusi gitu, menjadikan semua potensi sumber daya karbon yang ada, ya, itu bisa dijadikan perdagangan, tapi rakyat menikmati. Mekanisme itu perlu dibuat, karena di beberapa negara maju seperti Jerman, orang memelihara kawasan hanya 5 hektar saja, dia bisa hidup bertahun-tahun. Gitu. Kita masih jutaan hektar ya? Kita adalah, ya, kawasan kita itu 137 juta hektar, walaupun sudah terbagi-bagi, ya kan, dan kemudian sekarang banyak sekali aturan-aturan yang sudah dibuat, tapi apakah itu signifikan atau berpengaruh, berkorelasi terhadap terbukanya peluang perdagangan karbon, dan kemudian pajak karbon juga sudah ada, tapi kemudian bagaimana rakyat? Bagaimana rakyat bisa menikmati itu? Nah, di sini diperlukan pemimpin yang memiliki visi perubahan terhadap masa depan. Lagi-lagi soal pemimpinnya. Oh ya, sangat dipengaruhi pemimpin, karena kerusakan kehidupan lingkungan itu adalah kepemimpinan. Jadi ini ada soal pemahaman kebijakan, ada soal kemampuan negosiasi di dunia internasional. Dunia internasional. Pak Kaban,
dari sisi regulasinya tentu Anda ketika Anda duduk di parlemen ini tentu Anda sudah menyiapkan berbagai hal. Tapi kan lagi-lagi ini akan terbentur pada pemimpin yang akan datang. Ya, jadi Ya kan? begini Bang Adi. Saya mengikuti ya bahwa pada menjelang akhir kabinet KIP 1 SBY itu ada penandatanganan, ya, penandatanganan dengan nilainya hampir $1 miliar, ya. Tapi saya perhatikan udah 10 tahun ini itu kok tidak kunjung jadi, Tidak jalan. tidak jalan. Faktornya apa kira-kira? Ya, ini berarti ada faktor ketidakpercayaan. Ya, ketidakpercayaan bahwa apakah follow up tindak lanjut dari MOU itu seperti apa yang sudah dibicarakan sebelumnya. Karena MOU itu kan merupakan pintu gerbang pertama untuk kita bersepakat bahwasanya akan dikucurkan dana sekian, tapi tentu harus A, B, C, dan D. Nah, Berarti ada persoalan di implementasinya. jadi dalam implementasinya ini yang ya 10 tahun tidak menurut saya kok ada apa ini gitu. Ya tentu saya menganggap bahwa ini ada persoalan distrust, ada persoalan ketidakpercayaan sehingga akhirnya apa yang sudah disepakati itu belum terwujud. Nah, bagaimana dengan yang lain-lain? Ya, bagaimana dengan yang lain-lain? Ada komitmen dari beberapa negara-negara untuk menyiapkan dana itu yang ya ini kan butuh apa namanya? Butuh negosiasi, ya, butuh negosiasi. Kita punya sumber daya alam kok. Kita punya kawasan hutan kok yang masih genuine, yang bisa kita pertukarkan gitu. Nah, persoalannya sampai sejauh mana kita mempersiapkan semua perangkatnya itu yang kemudian dunia percaya. Gitu. Anies dikabarkan dalam pergaulan dunia, dalam pergaulan internasional, dianggap punya kemampuan untuk negosiasi. Kira-kira kalau implementasi seperti yang disampaikan Pak Kaban, kira-kira lah, ya kan, mampu nggak dia? Ya, yes. Jadi kalau dilihat dari apa tipikal leadership dan kemudian kemampuan melihat masalah, saya pikir itu mungkin. Jadi sosok tokoh figur seperti apa? Seperti Anies ini, ya, karena dia selalu mengatakan rekam jejak dan sebagainya. Saya kira itu kan artinya dia akan membuat satu langkah-langkah yang betul-betul terukur, yang kemudian menimbulkan kepercayaan dunia, dan kemudian apa yang menjadi potensi yang ada sekarang itu bisa diwujudkan sehingga dirasakan oleh masyarakat. Itu peluangnya sangat mungkin, sangat terbuka gitu. Dari sisi parlemen sendiri, kira-kira kalau tadi kan kalau saya tidak salah menangkap, soal implementasi ini kan soal di pemerintahan. Kira-kira backup dari parlemen ada nggak? Oh, itu sangat absolutely perlu. Nah, jadi untuk sektor ini ya, untuk tadi kita bicara tentang iklim ya, kita berawal dari El Nino ya, tapi kemudian El Nino ini diikuti dengan situasi lingkungan global yang begitu berubah dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi dan perilaku manusia. Nah, jadi semua perangkat-perangkat ya yang berhubungan dengan regulasi ya, oh ini parlemen sangat memegang peranan penting. Jadi katakanlah orang-orang di parlemen itu harus betul-betul yang terpanggil ya, yang punya komitmen bahwa menjaga lingkungan kita hari ini, menjaga seluruh sumber daya kita hari ini, itu adalah dalam rangka untuk kemakmuran masa depan generasi yang akan datang. Nah, oleh karena itu perlu memanfaatkan semua kemampuan, ya, semua kekuatan, semua potensi yang ada agar proses penurunan kualitas kehidupan lingkungan ini bisa kita cegah. Syukur-syukur bisa kita upgrade. Syukur-syukur bisa kita benahi. Ya. Nah, sepertinya bagaimana belasan juta hektar kawasan sawit yang ada hari ini di Indonesia
kemudian pada setiap daerah-daerah itu dipersiapkan pembenahan-pembenahan yang sehingga dalam jangka panjang, ya, dalam jangka panjang, kawasan-kawasan ini juga diikuti dengan pertumbuhan kawasan-kawasan, katakanlah kawasan-kawasan hutan tanaman yang dia tidak monokultur. Jadi perlindungan kawasan hutan itu tetap saja fokusnya harus kembali pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Gitu. Ya, karena dia semuanya itu harus untuk kemakmuran rakyat. Untuk apa dia dilestarikan? Karena begini, saya pernah bertemu dengan katakanlah tokoh adat di Kalimantan. Ya, saya berjalan berdua dengan dia mengelilingi kawasan yang dia bersama dengan masyarakat adatnya. Begitu dia motivasi masyarakat adatnya untuk menjaga semua kawasan itu. Dan saya melihatnya, ukurannya saya lihat air sungainya. Nah, di daerah dia itu relatif sederas apapun hujan, ya, posisi air stabil. Kemudian kekeruhan itu jarang, artinya hulu hilirnya masih bagus. Dan seluruh kawasannya itu masih hijau. Nah, dalam perjalanan itu, ketika saya berdua berjalan dengan dia menyusuri kawasan itu, dia bilang, "Bapak," dia bilang, "kami sudah berpuluh-puluh tahun selalu diminta untuk menjaga dan memelihara kawasan ini. Tapi kehidupan kami begini-begini saja." Sakit nggak dengarnya itu? Jadi dia dihimbau, diminta menjaga lingkungan, ya, kemudian hasil pertaniannya katakanlah dibeli oleh perusahaan-perusahaan yang ada di situ. Tapi kualitas hidup masyarakatnya itu tidak meningkat, kemakmurannya tidak muncul. Nah, alangkah indahnya gitu ya. Mereka menjaga kawasan itu dengan baik, kualitas hidup mereka meningkat, tapi kawasannya tetap terjaga dan pelihara. Kan ideal. Mungkin nggak suasana ideal itu dilakukan untuk rakyat Sumatera Utara yang Anda sebut Ya, masih di punya. sini ya, kalau kita satu kesatuan ya, tentu di sini maka semua anggota-anggota parlemen harus care, kepala-kepala daerah, bupati, gubernur harus care. Karena biar bagaimanapun apa yang kita lakukan hari ini itu adalah untuk generasi yang akan datang. Jadi kita ini sebenarnya mempersiapkan apa yang dinikmati oleh generasi yang akan datang. Jangan generasi yang akan datang itu menikmati kerusakan. Jadi kita harus membenahi, ya. Jadi kita membenahi. Jadi semua kawasan-kawasan itu mesti dibenahi ulang, yang kemudian dunia akan melihat bahwa kita bisa. Gitu. Nah, karena saya sudah melihat juga ada beberapa perusahaan swasta yang dia hanya dengan 1,5 hektar saja, itu dia mendapat insentif dari dunia internasional. Kenapa? Karena dia memelihara tanaman-tanaman ibu-ibu rumah tangga, dia bikin dalam satu kawasan 1,5 hektar, dan itu dianggap dia melestarikan. Nah, dengan pelestarian itu, produk-produk sawitnya itu mendapat harga insentif. Nah, bayangkan kalau kawasan-kawasan itu ada komitmen dan kemudian ada pemahaman yang sama bahwa kekayaan alam, kekayaan sumber daya alam, kekayaan sumber daya hutan kita, kekayaan sumber daya laut kita, itu semua bisa dimanfaatkan, bisa digerakkan untuk mengurangi, ya, menurunkan emisi. Nah, ini yang harus kita kejar. Jadi bukan hanya sekedar menjaga jangan sampai temperatur ini naik 1,5 derajat dari yang ada sekarang, tapi bagaimana kita bisa menurunkan. Ya, karena menurut Pak Richard, ada yang mengatakan bahwa pasokan gas rumah kaca itu sudah 50 billion ton di atmosfer itu. Nah, bagaimana itu bisa direduce? Nah, saya yakin mereduksinya itu adalah dengan membenahi kawasan-kawasan kita. Itu perlu pemimpin yang melihat masa depan. Gitu. Andai Anda bertemu, atau kira-kira apa yang ingin Anda sampaikan ke rakyat di Sumatera Utara? Nah, saya akan mengatakan bahwa semua yang ada di sekitar kita ini, itu bisa memakmurkan. Jadi semua kawasan itu, ya, itu harus kita manfaatkan, ya, dengan konsep yang integrated, hulu dan hilir, kepentingan ekonomi, kepentingan masyarakat, tapi juga kepentingan bagaimana ikut menurunkan emisi. Nah, ini perlu percontohan-percontohan. Nah, jadi
desa percontohan, kawasan-kawasan percontohan, saya kira perlu dibuka ilmunya. Jadi artinya untuk menata dan membangun kawasan kita itu dengan ilmu. Ya. Jadi bukan dengan emosional, dengan kekuasaan semata-mata, tapi bagaimana kekuasaan dan ilmu menyatu, dan masyarakat itu dimotivasi. Nah, kemudian bagaimana dia dalam jangka yang sangat singkat, 2-3 tahun hidupnya berubah. 2-3 tahun Ya. mungkin terjadi perubahan ya? Harus bisa berubah. Harus bisa berubah. Gitu. Baik, Pak Kaban. Kita masih ingin banyak yang kita dalami. Kami mohon kesediaannya nih untuk di beberapa episode ke depan kita akan lebih dalami lagi soal sumber daya alam kita yang punya faktor yang signifikan Ya. dengan usaha perubahan memakmurkan rakyat. Bung Adi, sebelum di ini saya ingin ingatkan, seingat saya, ya, nah pada era KIP 1, ya, Indonesia itu belum terkategori negara emitter. Ya. Sehingga pada waktu itu ada program kerjasama Indonesia dengan dengan yayasan yang dibina oleh King Charles hari ini, yaitu program reforestasi. Nah, bayangkan itu kawasan hutan produksi yang terjaga, harus dijaga dalam tempo sekian puluh tahun. Nah, kemudian setelah sekian puluh tahun kemudian itu bisa bisa dimanfaatkan lognya, kayu dan sebagainya. Bayangkan selama sekian puluh tahun dia direforestasi, dan kemudian selama dia dalam reforestasi dia berkontribusi terhadap penerimaan pendapatan daerah. Kenapa itu nggak dikembangkan? Oke, terima kasih Pak Kaban atas beberapa informasi yang cukup penting. Pemirsa, nantikan pembahasan-pembahasan menarik seputar pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat bersama Dr. Haji M.S. Kaban, calon legislatif kita untuk daerah pemilihan Sumut 3 dari Partai Umat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Allahu Akbar. Allahu Akbar.